Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sariah. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswi semester 2 program studi pendidikan matematika dengan NIM 24211017. Di video ini saya akan mempresentasikan mengenai materi aljabar linier, yaitu tentang matriks untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh dosen penghapus saya. Mohon izin Bapak Dr. Ahmad Muzaki, MPD. Baik, selanjutnya di sini ada pun materi yang akan dibahas dalam video ini, yaitu yang pertama pengertian dan notasi matriks, yang kedua ordo matriks, yang ketiga jenis matriks, yang keempat operasi dasar matriks, yang kelima transform matriks. Kemudian pengertian dan notasi matriks. Matriks adalah jajaran bilangan-bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom, serta dibatasi oleh tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Matriks umumnya dilambangkan oleh huruf kapital. Baik, selanjutnya ada pencontoh tabel kandungan nutrisi. Sebuah data tabel nutrisi ini bisa diubah menjadi bentuk matriks. Hal ini penting untuk mempermudah perhitungan dalam matematika, khususnya dalam materi matriks dan operasi-operasinya. Tabel ini menunjukkan kandungan nutrisi per 100 gram dari dua jenis daging, yaitu daging sapi dan daging ayam. Ada 3 jenis nutrisi yang dicatat sebagai kalori, protein, dan lemak. Kemudian, bentuk matriks dari tabel ini, kita menyusun data tabel ini ke dalam bentuk matriks M agar lebih mudah dipahami atau diolah secara matematis. Adapun M yaitu 100, 20, 20, 120, 25, dan 3. Baris pertama mewakili daging sapi, yaitu 100 tadi. Kemudian baris kedua mewakili daging ayam, yaitu 120. Kolom pertama adalah kalori, kolom kedua protein, dan kolom ketiga adalah lemak. Bentuk seperti ini disebut matriks ordo 2x3 karena ada 2 baris atau jenis dagingnya, kemudian ada 3 kolom, yaitu jenis nutrisinya. Penulisan ini sangat membantu kalau kita ingin menghitung total kandungan nutrisi dari beberapa jenis daging, atau mengalihkan dengan matriks lain, misalnya berat konsumsi, biaya, dan sebagainya. Dan selanjutnya di sini ada ordo matriks. Apa sih itu ordo matriks? Ordo merupakan ukuran atau dimensi. Matriks adalah bilangan asli yang menunjukkan banyaknya baris dan kolom dalam suatu matriks. Ditulis dalam bentuk M, yaitu ordo matriks, kemudian A dikali B, di mana A sama dengan jumlah baris dan B sama dengan jumlah kolom. Baik, di sini ada pun contoh, yaitu matriks M di bawah ini memiliki ordo 2x3, yaitu 2 baris dan 3 kolom. Dengan contohnya M 2x3, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian barisnya yaitu 1, 2, 3, kemudian kolomnya itu 1 dan 4. Adapun jenis-jenis matriks dan contohnya, yaitu yang pertama matriks persegi, di mana matriks persegi matriks yang jumlah baris dan kolomnya yaitu sama. Contoh matriks ordo 2x2, 3x3, dan seterusnya. Di sini ada contoh matriks 2x2. Ini contoh dengan huruf A, B, C, D. Kemudian contoh matriks yang ordonya 3x3 berbentuk angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian di sini ada yang kedua matriks baris. Matriks yang hanya terdiri dari satu baris tetapi bisa memiliki banyak kolom. Ditulis dengan ordo 1 kali N. Di mana contoh M 1 kali 2 sama dengan 1, 2. 1 kali N ini, N-nya itu bisa diganti dengan berapapun. Selanjutnya yaitu matriks 1 kali 3, di mana 1, 2, dan 3. Kemudian matriks kolom dan matriks 0. Matriks kolom hanya terdiri dari satu kolom saja, ordonya N kali 1. N ini banyak baris kali 1, yaitu kolomnya. Contoh 2 kali 1 sama dengan 1, 2. Kemudian untuk M 3 kali 1 yaitu 1, 2, dan 3. Untuk matriks 0, matriks apapun ordonya tapi semua elemennya adalah 0. Tidak ada angka apapun selain 0. Yaitu contoh
M 2 kali 2 sama dengan 0, 0, 0, 0. Begitupun juga dengan 2 kali 3 isinya adalah 0. Baik, selanjutnya di sini ada matriks diagonal dan matriks identitas, di mana matriks diagonal, matriks persegi di mana semua elemen di luar diagonal utama adalah 0. Contoh 3, 4, 5 ini. Kemudian sisi-sisinya itu adalah 0 semua. Kemudian matriks identitas, ini adalah matriks diagonal khusus. Semua elemen diagonal utamanya adalah 1. Elemen lainnya adalah 0. Fungsinya seperti angka 1 pada operasi perkalian. Matriks identitas itu mirip seperti angka 1 dalam perkalian. Kalau kita kalikan matriks dengan identitas, hasilnya tetap sama, yaitu 1. Adapun matriks segitiga atas, di mana elemen di bawah diagonal utama adalah 0 atau sama dengan 0. Kemudian di atas diagonal bisa bernilai berapapun. Kemudian ini disebut matriks segitiga atas karena bagian bawah diagonal utama semuanya 0. Dengan contoh M 3 kali 3 sama dengan 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 0, 6. Kemudian ada pun matriks segitiga bawah. Sebaliknya dari segitiga atas, elemen di atas diagonal utama adalah 0, bawahnya boleh bernilai apa saja seperti tadi. Kemudian kalau ini kebalikan dari segitiga atas disebut segitiga bawah karena semua elemen di atas diagonalnya 0. Adapun selanjutnya yaitu operasi dasar matriks. Yang pertama ada penjumlahan matriks. Syaratnya yaitu matriks A dan matriks B harus memiliki ukuran atau ordo yang sama, yaitu jumlah baris dan kolomnya sama. Di sini kita mempunyai ada dua matriks, yaitu matriks pertama A 1, 2, 3, 4 dan matriks B yaitu 5, 6, 7, 8. Kemudian matriks A dan matriks B ini dijumlahkan kemudian hasilnya itu 1 tambah 5, 2 tambah 6, 3 tambah 7, 4 tambah 8 sehingga menghasilkan 6, 8, 10 dan 12. Kemudian ada pengurangan matriks. Syaratnya yaitu matriks A dan matriks B harus memiliki ukuran atau ordo yang sama, yaitu jumlah baris dan kolomnya sama. Di sini sama seperti tadi, di mana kita akan mengurangi matriks A dan matriks B, di mana 1 dikurangi 5, kemudian 2 dikurangi 6, 3 dikurangi 7, 4 dikurangi 8 menghasilkan 1 dikurangi 5 sama dengan minus 4, 2 dikurangi 6 menghasilkan minus 4, 3 dikurangi 7 menghasilkan minus 4, kemudian 4 dikurangi 8 menghasilkan minus 4. Selanjutnya ada perkalian matriks. Di sini yang pertama atau yang A, perkalian dengan skalar. Kalikan setiap elemen matriks dengan suatu bilangan tetap atau skalar. Dengan contoh, kita ambil angka 2x, di mana matriksnya itu adalah 1, 2, 3, 4, maka cara menghitungnya itu semua elemen tersebut dikalikan dengan 2 itu. 2 ini adalah bilangan skalar tadi, di mana 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 3 dikali 2 sama dengan 6, 2 kali 4 sama dengan 8, di mana hasilnya ini 2, 4, 6, 8 ini menjadi matriks baru. Kemudian selanjutnya ada operasi dasar matriks yang B, perkalian antar skalar. Syaratnya itu jika A berukuran M kali N dan B berukuran N kali P, maka A kali B bisa dilakukan dan hasilnya berukuran M kali P. Dengan contoh matriks A 1, 2, 3, 4, matriks B 2, 0, 1, 2. Kemudian cara menghitungnya itu A dikali B, di mana baris pertama dikali dengan kolom pertama yaitu 1 kali 2 ditambah 2 kali 1 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Kemudian seterusnya baris pertama dikali dengan kolom kedua, di mana 1 dikali 0 ditambah 2 kali 2 sama dengan 0 tambah 4 sama dengan 4. Kemudian baris yang kedua dikali dengan kolom pertama, di mana menghasilkan 3 kali 2 ditambah 4 kali 1 sama dengan 6 tambah 4 sama dengan 10. Kemudian baris kedua dikali dengan kolom kedua, di mana 3 kali 0 ditambah 4 kali 2 sama dengan 0 tambah 8 sama dengan 8. Kemudian hasil kalinya itu, hasil dari perkalian yang tadi itu menghasilkan 4, 4, 10 sama dan 8, maka itu adalah hasilnya. Kemudian di sini ada transpos matriks. Transpos dari suatu matriks adalah matriks yang diperoleh dengan menukar baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Kemudian jika matriks A memiliki ordo M kali N, maka M
adalah baris dan N adalah kolom. Kemudian maka transpos dari A ditulis sebagai A dan memiliki ordo N kali M. Selanjutnya, cara kerja transpos, baris ke-1 diubah menjadi kolom ke-1, baris kedua menjadi kolom kedua, dan seterusnya. Contoh pada matriks 2 kali 3, di mana matriks A 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita transpos menjadi A, yaitu A pangkat T, di mana matriks A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Awalnya A memiliki 2 baris dan 3 kolom, yaitu 2 kali 3, setelah ditranspos menjadi 3 baris dan 2 kolom, di mana 3 kali 2.